Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan keempat, Bismillah kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Doa mulai, doa selesai. Nah, pastinya semuanya sudah sholat duha dan juga sudah sarapan ya, supaya tetap semangat di pagi hari. Pertemuan keempat ini Ustazah mau menjelaskan tentang ini materi terakhir di bab 1 mengenai kelompok sosial. Ya, ini kita kemarin sudah bahas pengertian, sudah bahas prosesnya bagaimana terbentuknya kelompok sosial, sudah bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok sosial terbentuknya itu, dan sekarang adalah ragam dan dinamika kelompok sosial. Ya. Selanjutnya next. Nah, yang kita kemarin sudah A, B, C, D, E, F, sekarang G. Ragamnya kelompok sosial tuh ada 2, yaitu teratur dan tidak teratur ya. Kalau yang teratur, nah ini nih menurut kepentingannya. Menurut kepentingannya kelompok itu ada 2, okupasional dan volunteer ya. Kali ini kita jangan bosan-bosan ya, ada beberapa slide yang memang ini tidak ada gambarnya, tapi khusus sebagai teori-teori tulisan saja, karena kan kalian juga belum dapat buku panduan kan, belum datang, jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Kelompok okupasional yaitu kelompok yang berdasarkan kepentingan tuh ya, orang yang di dalam kelompok itu kepentingannya apa ikut kelompok itu gitu. Ada kelompok profesi, misalkan kan Ikatan Dokter Indonesia, karena memang berkepentingan dalam profesinya, menjalankan karirnya, ya kan, bekerja, akhirnya kepentingannya itu. Dan kelompok volunteer memiliki kepentingan juga sama, karena tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Contohnya akhirnya membentuk komunitas anak jalanan yang mereka memang memiliki kepentingan yang sama gitu ya, tujuannya sama. Kemudian yang kedua, menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Contohnya ada 2 ya, ini nanti juga ada di Gemensafe dan ada di Ferdinand Tonis tokonya, Gemensafe dan Geselsafe. Gemensafe, pokoknya Gemen itu guyup ya, udah diinget-inget aja, Gemensafe itu guyup, Geselnya itu kepatembayan. Kalau paguyupan, hubungan antara anggotanya itu hubungan batin ya, berdasar murni dari hati yang paling dalam, bersifat alami ya kan, mengalir, bahkan kekal dalam waktu yang lama dan kuat. Contohnya adalah masyarakat di desa ya kan, turun temurun, orang tuanya di situ, nenek moyang di situ, akhirnya tidak ada biasanya tidak melakukan urbanisasi, transmigrasi gitu ya. Jadi memang erat hubungannya karena mengenal keluarga dari antar anggota itu masing-masing. Nah, kebalikannya itu patembayan atau Geselsafe, hubungan batin berdasarkan pribadi, kenal ya kenal, nggak kenal gitu ya, tidak kekal dan renggang. Contohnya masyarakat yang ada di kota ya, masyarakat yang transmigrasi, urbanisasi, atau masyarakat pendatang. Nah, kemudian juga yang ketiga itu ada kelompok yang berdasarkan kualitas hubungan antar anggota. Ada primer dan sekunder. Kalau primer namanya juga primer, berarti utama. Kalau sekunder berarti yang setelahnya utama. Primer, hubungan dan kerjasamanya itu bersifat pribadi, akrab, saling mengenal. Ya, namanya juga keluarga utama. Jadi kok keluarga utama sih? Kelompok utama yang dijadikan sebagai dia, kayak misalkan kalau menurut dia di kehidupannya itu yang sebagai kelompok utamanya siapa, pasti kita tentunya keluarga inti ya. Nah, kemudian juga mungkin ada sahabat, dan juga ada mungkin saudara gitu ya. Kalau kelompok sekunder, hubungan dan kerjasama berdasarkan kepentingan tertentu, kurang akrab dan tidak saling mengenal, jadi teman kerja. Tapi kita juga meskipun akrab, namun sebatas ya kepentingan tertentu gitu ya komunikasinya. Yang ini kualitas hubungan antar anggota. Kemudian juga ada berdasarkan
keanggotaan ya, keanggotaan dirinya gitu loh, status anggotanya itu ada dibagi dua, itu membership group dan referensi group. Membership group merupakan anggota yang memiliki status ya, dia punya status yang jelas di dalam kelompok. Terdapat bukti fisik resmi keanggotaan berupa kartu biasanya atau nomor induk keanggotaan ya, kayak ada nomor induknya gitu loh, meskipun nggak berbentuk kartu tapi dia terdaftar di administrasi kesekretariatan, dia terdaftar menjadi nomor keanggotaan di suatu kelompok atau organisasi. Contohnya nih, anggota member kecantikan dibuktikan dengan kartu member, atau kalau misalkan anggota Muhammadiyah juga ada bukti dari fisiknya tuh punya nomor baku Muhammadiyah. Nah, kan gitu kan. Nah, reference group juga gitu. Kalau reference group berbeda dia, namanya juga referensi group, grup acuan, referensi, kelompok yang menjadi panutan atau model bagi tindakan anggotanya ya, jadi menjadi role model, nilai-nilai ideologinya itu menjadi panduan dari anggota yang mengikutinya. Example, kelompok Muhammadiyah yang anggotanya memegang prinsip Muhammadiyah dalam bertindak sehari-hari. Example seperti itu, reference group. Jadi what is your reference group ya? My reference group is misalkan apa, di mana apa, my reference group is yang benar-benar kelompok mana yang menjadi acuanmu. Sometimes in religious group keagamaan ya kan, atau grup-grup lainnya. Kemudian yang selanjutnya nih, menurut sudut pandang individu itu ada in group dan out group. Jadi sudut pandang itu sudut pandang kalian tuh memaknai diri kalian tuh anggota kelompok mana sih gitu loh ya. Misalkan nih kelompok sendiri ya, berarti in group tuh biasanya ditunjukkan dengan kata-kata kita, kami ya kan, saya. Nah, ini kita lihat nih pengertiannya. Setiap anggota mengidentifikasi diri sebagai dari kelompok tersebut. Example, I, we ya kan, saya, kami, kita adalah anak IPS ya kan. Kalau out group, kelompok luar, individu tidak menjadi anggota kelompok tersebut ya bisa dipakai dengan kata-kata kita bukan anak IPA dan mereka anak IPA. That's right, mereka adalah kelompok anak IPA adalah kelompok luar dari kita yang anak IPS. Ini contoh ya, example, karena Ustazah mengajar anak IPS nih, jadi contohnya seperti itu. Jadi setiap orang out groupnya berbeda-beda dan i groupnya berbeda-beda ya, tergantung memaknai kita adalah organisasi mana, kelompok mana, dan mereka adalah bukan kelompok kita, mereka dan kita tujuannya. Nah, ini juga ada yang menurut struktur organisasi ya, namanya juga struktur. Kalau kita berbicara struktur berarti berbicara susunan posisi seseorang di dalam organisasi. Posisinya maksudnya tuh ketua atau anggota atau pengurus ya kan. Jadi kalau menurut struktur itu juga bersifat apa, ada formal sama informal. Kalau formal dia memiliki struktur, memiliki posisi, memiliki jabatan anggotanya, dia sebagai apa tuh gitu ya di organisasi itu. Terdapat aturan jelas dan mengikat, ada aturan mainnya dalam organisasi. Terdapat visi misi jelas. Example, kelompok pendidikan di sekolahan. Tak hanya organisasi IPM atau organisasi apa. Pendidikan di sekolahan juga ada aturannya ya. Kalian sekolah di SMA Muhammadiyah ini juga ada aturannya. Jadi misalkan siswa-siswi, kelompok siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 Surabaya itu sudah kelompok formal. Kenapa? Karena ada statusnya adalah siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 yang punya aturan main ya kan. Ketika menjadi siswa-siswi di SMA Muhammadiyah 4, kalian sudah berkomitmen mentaati peraturan-peraturan sekolah dan ada sanksi atau hukuman bila tidak mentaati peraturan tersebut. Itu sudah disepakati di awal saat masuk. That's right, itu adalah kelompok formal ya, karena sudah menjadi ada statusnya, status dari kelompok tersebut. Formalitas, ada aturan mainnya. Kelompok informal, tidak terdapat struktur resmi, posisi tidak jelas keanggotaannya, aturan tidak tegas dan fleksibel, namun lebih intim. Example, kelompok arisan. That's right, arisan tidak ada
untuk keanggotaan yang resmi. Kalau kalian kan siswa SMA Muhammadiyah 4 resmi, because terdaftar juga di Dapodik ya kan, di sistem kependidikan nasional. Terus kalian juga terdaftar kalian memiliki nomor induk siswa ya kan, that's right, formal. Kalau formal kan masa ada nomor induk arisan ya kan, nothing, tidak ada. Jadi ini adalah kelompok informal ya, lebih intim dan tidak ada aturan main yang baku, jelas lebih bersifat fleksibel menurut struktur. Sudah selesai tadi menurut kelompok teratur. Nah ini menurut Surjono Sukanto. Kelompok sosial dapat diklasikan berdasarkan besar. Yang pertama, dapat diklasifikasikan maksudnya dikelompokkan itu seperti kelompok sosialnya dapat dikelompok-kelompokkan menurut apa? Kata Surjono Sukanto, kepala pemikir sosiologi, beliau juga punya bukunya. Itu kelompok sosial itu bisa dibedakan juga dari besar kecilnya anggota kelompok. Kan ada kelompok kecil, kelompok besar. Ya kan? Kemudian juga ada dibedakan, kita bisa membedakannya dari mana? Dari derajat interaksinya. Seberapa sering berinteraksi antar anggotanya, hubungannya semakin intim atau renggang. Sudah dipastikan kalau misalkan hubungannya intim berarti itu informal, ya kan? Guyup, berarti apa? Kalau misalkan intim berarti dia apa? Bisa kelompok paguyupan, Kemensafe, bisa kelompok informal, bisa apalagi kelompok tadi tuh apalagi bisa dikategorikan apa? Kalau yang renggang berarti kelompok formal, ya kan, terus kelompok Gesellschaft, Patembayan. Terus kelangsungan kepentingannya juga apa ini? Kelangsungan kepentingannya. Jadi kepentingannya apa? Kepentingannya memang naluri, alamiah, atau memang karena kepentingan tertentu, karena ya kita dipertemukan karena faktor pekerjaan, faktor ada pertemuan di acara sekolah ya kan, karena belajar bareng, atau memang karena naluri alamiah saja gitu ya. Beda tuh kepentingannya. Kalau kepentingannya yang rata-rata adalah pekerjaan, profesionalitas ya kan, itu adalah kepentingan-kepentingan yang memiliki tujuan dan agak bersifat materialistis. Jadi itu biasanya tidak berlangsung cukup lama dan intim gitu loh. Ya biasanya terjadi di masyarakat kota, Gesellschaft, kelompok formal ya kan, yang memiliki aturan main jelas ya kan. Kalau masyarakat biasanya yang intim itu malah mereka tidak ada aturan yang jelas pun, mereka sudah hubungannya sudah baik gitu ya, tanpa adanya aturan yang jelas ya. Kalau misalkan formal itu biasanya harus dikasih aturan main supaya kelompok ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya misalkan konflik-konflik gitu kok. Meskipun di dalamnya pasti kemungkinan adanya konflik. Jadi kan lebih ada aturan mainnya kalau kelompok-kelompok yang bersifat formal dan memiliki kepentingan tertentu. Terus kemudian juga ada derajat organisasi. Jadi tadi derajat organisasi ada strukturnya atau tidak, ya kan, ada posisi-posisinya atau tidak, habis itu ada aturan mainnya atau enggak, itu bisa diklasifikasikan seperti itu. Jadi kalau kalian melihat suatu kelompok sosial, jelaskan, identifikasi, kategorisasikan termasuk kelompok sosial manakah bacaan di atas gitu. Kalian gak usah ragu-ragu jawabnya, ya cari aja besar kecil anggota kelompoknya itu. Semakin kecil berarti kan dia semakin erat hubungannya, ya kan, seberapa sering interaksinya, terus kepentingannya adalah kepentingan naluri alami atau hanya kepentingan tertentu. Kemudian derajat organisasinya, ada aturan mainnya, strukturnya bagaimana, itu tinggal gampang aja dilihat dari situ. Ini adalah berdasarkan analisa sosiologisnya ya.
Nah, ini jadi kan ada kelompok teratur, sekarang kelompok yang tidak teratur. Kelompok tidak teratur itu ada kelompok semu. Semu tuh bayang-bayang gitu ya, kalau bahasanya kita bayang-bayang. Bersifat sementara, tidak jangka panjang, tidak teratur. Example, ada 3 di sini kita kategorikan: kerumunan, crowded, kemudian ada massa, dan ada public. Ya kan? Ini kan nggak teratur, kerumunan, massa, public itu nggak teratur, dan dia juga tidak ada, dia terbentuk tidak sengaja, ya, tidak teratur makanya. Contoh, kerumunan orang melihat kecelakaan, spontanitas, ya kan, that's right, kerumunan itu biasanya dihasilkan dari spontanitas. Ada kecelakaan, kebakaran, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang darurat yang itu tidak pada umumnya gitu ya, dan itu menimbulkan pasti kerumunan. Dan itu pastinya tidak teratur, tidak ada ketuanya, tidak ada anggotanya, pasti itu spontanitas. Mereka tidak memiliki struktur yang jelas, aturan main yang jelas juga tidak ada, dan mereka bubar ya sudah bubar gitu, tidak ada keberlanjutan dalam berinteraksi, hanya spontanitas. Massa, contoh, massa mengamuk saat demo di depan gedung DPR. Dia, massa ini juga ada yang terorganisir dan juga ada yang tidak terorganisir. Yang tidak terorganisir ya contohnya massa-massa, misalkan massa kalau demo biasanya masih terorganisir ya, kayak demo buruh yang memang mereka memiliki kepentingan tertentu dan mereka formal, ada organisasinya, ada ketuanya, ketua serikat buruh, kemudian ada anggota-anggotanya. Ya kan, demo-demo buruh untuk mengaspirasikan kepentingannya di dunia pekerjaannya. Kalau yang belum tahu ya, buruh itu demo biasanya itu rata-rata untuk menaikkan gajinya di pabrik kan, buruh pabrik ya, itu biasanya seperti itu. Nah, itu mereka tuh nggak asal demo, mereka organisasi resmi gitu, ada aturan mainnya, dilindungi juga oleh negara, serikat buruh itu. Kemudian ada ketuanya, ada sekretaris dan anggotanya, misalkan pengurusnya ada, jadi mereka resmi, massa yang terorganisir. Kemudian ada juga massa yang tidak terorganisir, misalkan nih demo misalkan ada aksi apa nih, aksi apa ya, misalkan masa apa ya, masa itu tidak harus demo sih, masa itu bisa jadi ini apa ya, ada bisa beri contoh, kalau ada bisa contoh nanti itu ya, kalau misalkan Ibu Biba minta jelaskan, kalau ujian bisa disebutkan selain demo yang terorganisir. Terus yang ketiga tuh publik itu contohnya itu, publik itu berbau dengan berinteraksi dengan media. Jadi kalau kalian berbicara publik itu pasti ada medianya. Media apa, bisa langsung dan tidak langsung. Example itu media televisi. Ada media televisi, kemudian ada media radio atau media apa yang seseorang itu kan biasanya gini. Misalkan ini contoh, Bapak Jokowi berbicara di depan publik. Ya kan, kita berbicara di depan publik, bagaimana sih public speakingnya. Nah, kalau kita berbicara publik itu berarti berbicara di depan banyak orang. Nah, itu harus ada medianya. Apa medianya? Bisa melalui langsung, tidak langsung, seperti televisi, kalau sekarang YouTube, ya kan, terus atau podcast, yang aplikasi podcast itu bisa, atau IG streaming, ya kan, itu semua macam-macam medianya sekarang. Yang penting jadi si pembicara itu adalah berbicara di depan publik. Publik itu pasti berhubungan dengan media massa, pasti berhubungan dengan media. Kalau bukan berhubungan sama media berarti namanya bukan publik. Itu aja. Jadi kalau mau membedakan kerumunan, massa, publik itu sama-sama banyak orang, cuma bedanya mereka punya ciri khas masing-masing. Kalau kerumunan itu ya spontanitas, ya kan, berkumpul spontanitas. Massa mereka di mana massa itu banyak, ya kan, tapi mereka juga ada yang terorganisir dan tidak terorganisir, yang memiliki tujuan dalam
bergeraknya mereka tuh memiliki tujuan gitu, massa. Kalau publik itu mereka yang menjadi sasaran seseorang dalam mengkomunikasikan apa yang dimaksud, ya kan. Jadi misalkan Ustazah nih ngajar, ya kan, ada publiknya siapa, ya siswa gitu kan, karena ada yang ingin dikomunikasikan, ingin disampaikan ada. Jadi that's right, berarti itu ada publik di situ. Jadi kelompok yang tidak teratur, ya. Ini bersifat sementara. Yang kedua itu ada kelompok nyata. Ini bisa dibaca ya, cukup banyak sih, lebih berjangka panjang daripada kelompok semu. Kelompok statistik ini statistik ya. Kalau yang belum pernah baca statistik ya, statistik itu intinya adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Statistik itu lebih bersifat ini ukuran-ukuran kelompok yang memiliki ukuran. Misalkan kelompok yang ukurannya kelompok perempuan, ya kan, kelompok lansia, kelompok remaja, ya kan, kelompok balita yang berusia sekian di desa ini berjumlah sekian. Jadi lebih ke berhitung mengenai kelompok secara kuantitas ya, kelompok statistik. Kalau kelompok sosial, kelompok kemasyarakatan, terbentuknya dengan sendirinya, kemungkinan berhimpun, terkumpulkan itu dalam suatu wadah, ada interaksi, ada kesadaran dalam membentuk kelompok, dan kehadirannya konstan. Contoh itu kelompok arisan pengajian, ya, kelompok masyarakat ya. Jadi dia sering bertemu, ada kesadaran untuk berkumpul, kelompok masyarakat seperti. Contohnya kelompok arisan. Kalau kelompok ini juga ada social group, kelompok sosial, hampir sama. Terbentuk karena adanya kesamaan seperti tempat tinggal, pekerjaan yang sama, dan memiliki anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Contoh kelompok bermain anak. Ya pokoknya geng lah, intinya kayak geng. Kalian punya geng apa gitu ya. Maksudnya kelompok belajar, kelompok bermain yang terdekat. Kelompok asosiasi ya, asosiasi itu identik dengan perkumpulan ya, dan ini rata-rata itu formal, ada strukturnya, ada ketua, ada pengurusnya. Jadi contohnya itu adalah asosiasi dosen, Ikatan Dokter Indonesia itu. Ini juga ada penjelasan dari Ferdinand Tonis mengenai paguyuban ya. Tadi kan ada paguyuban Gemeinschaft dan Gesellschaft. Paguyuban masyarakat yang intim itu juga dibedakan menjadi 3. Ada by blood, by place, and of mind. Kalau by blood berdasarkan ikatan darah itu contohnya keturunan bangsawan, tapi mereka hubungannya masih intim kan. Kemudian ada lagi kelompok yang hubungannya masih intim, itu adalah by place, kelompok tani, Ikatan Mahasiswa Bojonegoro, jadi berdasarkan ikatan yang sama. Kemudian juga ada of mind, ya kan, berdasarkan ideologi atau pikiran yang sama. Contohnya adalah anggota di dalam partai politik. Partai politik itu kan memiliki ideologi yang beda-beda kan. Jadi mereka yang bergabung ya berdasarkan karena ideologi yang ada di partai politik tersebut cocok dengan dirinya. Kemudian juga misalkan kader organisasi Muhammadiyah, karena juga merasa menjadi cocok dan menjadi referensi grupnya, akhirnya ya otomatis mau nggak mau harus mengikuti ideologi kelompok tersebut. Ya ini. Nah yang terakhir yaitu ada ini tentang universalisme gitu. Ini adalah bahasa-bahasa yang ada di materi kelompok sosial ya. Universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme. Ini tolong benar-benar dipahami. Kalau universalisme itu kelompok yang mementingkan kepentingan umum. Ya, jadi kalau misalkan nanti di ujian sekolah nantinya universalisme kelompok, berarti kelompok yang mementingkan kepentingan umum. Partikularisme kelompok gitu ya. Ya berarti kelompok yang mengutamakan kepentingan golongan daripada kepentingan umum. Jadi dia bersifat partikularistik gitu ya, hanya mementingkan golongan kelompoknya sendiri, tidak mementingkan tidak mementingkan kepentingan umum
Ini adalah kelompok sosial yang partikularistik. Kemudian juga ada yang kelompok yang lebih eksklusif, eksklusivisme ini ya pahamnya. Apa itu kelompok eksklusivisme? Yang pahamnya eksklusivisme, dia cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat. Jadi bisa jadi partikularisme ini melahirkan eksklusif gitu. Dan ini tidak baik sebenarnya. Kalau misalkan berlebihan itu tidak baik. Ya, kita nggak apa-apa memegang nilai-nilai yang ada di kelompok kita, nenek moyang kita, ya kan, tradisi kita. That's right, but kita juga tidak boleh egois, tidak menghargai nilai-nilai nasionalisme, ya kan, secara umum. Oke, atau menghargai nilai-nilai tradisi budaya lain. Ini partikularistik, eksklusivis, universalis, ini harus paham ya. Nanti kalau misalkan ada ujian yang apa maksud dari universalisme pada kelompok sosial, harus tahu nih. Berarti ya universal, umum, berarti mementingkan kepentingan umum. Nah, partikular itu kebalikannya, jadi lebih bersifat mementingkan golongannya sendiri. Eksklusif itu lebih cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, lalu sebaiknya anggota kelompok bersikap bagaimana dong dalam menghadapi partikularisme dan eksklusivisme ini gitu kan? Ya, dampaknya positif sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan, karena membantu masyarakat dalam mempertahankan budaya kelompoknya. Namun juga berdampak negatif karena menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpisahan di dalam masyarakat, yaitu yang nantinya juga akan menimbulkan sikap tertutup pada budaya kelompok lain. Kan tidak mungkin kita sekarang juga ada pertukaran budaya, ya kan? Pertukaran budaya itu fungsinya apa? Untuk kita mengetahui budaya-budaya lain, dan tentunya tetap menyaring sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita. Apa sih ciri-ciri partikularisme kelompok? Tinggal dikit nih ya. Tadi yang partikularistik itu yang mementingkan golongan sendiri, dia satu cirinya. Ada beberapa nih. Tidak mau melakukan perkawinan campuran dengan suku bangsa lain. Ya, jadi benar-benar menolak tuh, nggak mau kalau nggak dari sukunya. Jadi hati-hati nih biasanya ya, yang mau ngincar suku mana gitu ya, biasanya ini tidak mau melakukan perkawinan campuran. 2, merasa adat istiadat mereka lebih tinggi daripada suku bangsa lain. 3, ingin selalu dianggap baik, unggul, paling benar. 4, memelihara kemurnian adat istiadat, tradisi, dan budayanya. Ngomong next ya. Oh, ini ciri-ciri eksklusif yang terakhir. Eksklusivisme yang cenderung menarik diri dari masyarakat. Ciri-cirinya itu menutup diri dari pengaruh luar. 2, memisahkan diri dari masyarakat umum. 3, menganggap pemikiran kelompok sendiri paling benar, ya. 3, memelihara kemurnian adat dan tradisi budaya. Ini benar-benar menutup ya. Namanya juga eksklusif, jadi benar-benar menutup, langsung di portal gitu. Membuat mind mapping digital. Nah, ini sudah mulai tugas ya. Ini tugasnya hari ini, karena ini bab 1 terakhir. Kalian harus ada tugasnya nih sebagai evaluasi di bab 1 ini. Bisa dilihat instruksinya, yaitu download aplikasi terkait mind mapping pada gadget kalian. Buatlah peta konsep mengenai ragam bentuk kelompok sosial sesuai dengan materi pada PPT ini, tapi khususnya hanya bentuk-bentuk kelompok sosialnya. Simpan, kemudian hasil yang kalian buat itu simpan dalam bentuk JPG atau PNG, format lainnya yang bisa dikirim melalui e-edusmamif. Ya, menu kirim tugas itu, kemudian maksimal dikirim sore ini jam 4 sore, dan on time itu lebih bagus. Silakan melihat contoh peta konsep di bawah ini. Ini contoh ya, ini Bu Biba pakai aplikasi yang ada di handphone. Ini kayak gini, Ustazah Biba. Kalau kalian mau yang aplikasi lain juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya adalah peta konsep
mengenai ragam bentuk kelompok sosial. Itu aja materi hari ini. Apabila ada yang bingung, langsung WA aja di Ustazah Habiba ya. Terima kasih, sehat selalu. Biar gak panjang-panjang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.